Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Fitria Arnold dan selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Kali ini aku mau mereview sunscreen lokal. Ini dia Hyquin Healthy Glow Finish Sunscreen. Nah, sekedar info nih buat kalian. Jadi di packaging si Hyquin ini belum ada info SPF dan PA-nya. Setahu aku dia ini dites di lab Daiso Taiwan dan hasilnya itu baru keluar setelah di tahun 2021 ini. Nah, setahu aku peraturannya info SPF itu baru bisa ditulis di packaging setelah 1,5 tahun dilakukan pengetesan. Makanya sekarang di sini tuh belum ada info SPF dan PA-nya guys. Cuman aku cek di Instagram officialnya Hyquin itu @hyquin.id, itu info SPF-nya adalah ini SPF 50 PA+3. Nah, kenapa aku tertarik beli sunscreen ini? Pertama, dia hybrid sunscreen karena sejauh pengalaman aku cocok sama hybrid sunscreen. Terus yang kedua, ini produk lokal. Dan menariknya ini juga harganya terjangkau. Jadi kalau mau pakai sunscreen sesering mungkin juga nggak bikin kantong kering lah ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke packagingnya ya guys. Jadi produk ini datang dengan kemasan box. Nah, di box itu belum lengkap informasinya karena seperti yang aku bilang tadi, dia belum ada info SPF dan PA-nya. Cuman di boxnya ini udah ada info BPOM, manfaat dan juga ingredientnya. Terus di boxnya itu juga tertulis cruelty free atau not tested on animal, alias tidak dites ke binatang. Nah, di kemasan produknya itu ada info expired date, cara pakai, dan juga info BPOM. Ini satu kemasan isinya 50 ml, bentuknya tube, terus tutupnya flip top. Ini harganya 85.000. Aku belinya di Shopee. Di sini juga ditulis Healthy Glow Finish Sunscreen. Jadi maksudnya kalau kita pakai produk ini, finishnya itu seperti kulit sehat dan berkilau. Terus untuk klaim lainnya, yang pertama dia mengandung tea tree oil yang berfungsi sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan juga antifungal yang melindungi kulit dari serangan bakteri penyebab jerawat. Terus yang kedua, dia mengandung Rosa Damascena Flower atau air mawar yang berfungsi melindungi kulit dari paparan sinar UV dan juga untuk memudarkan tanda-tanda penuaan. Terus yang ketiga, dia mengandung vitamin E yang berfungsi untuk melembabkan kulit dan memperkuat skin barrier. Nah, yang terakhir dia mengandung niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Terus ini untuk teksturnya menurut aku kayak cream lotion gitu ya. Dia warnanya kuning, terus dia juga ringan, dia juga cepat meresap. Ada yang bilang ini finishnya lengket, tapi menurut aku ini nggak sebegitu lengket ya, normal-normal aja kayak kita pakai skincare biasa. Terus ini ada white cast-nya. Jadi menurut aku white cast-nya itu lebih ngasih efek tone up sih. Jadi aku nggak ada masalah sama efek white cast-nya. Nah, kalau aku cek di insidecoder.com, ini katanya alcohol free, tapi ini masih ada fragrance. Dan menurut aku ini fragrance-nya strong ya guys. Jadi mungkin buat kalian yang kulitnya sensitif bisa dipertimbangkan lagi. Dan untuk klaim-klaimnya yang lain, ini masih sesuai dengan yang tercantum di insidecoder.com. Nah, di sini untuk kandungan sunscreen-nya seperti yang aku bilang tadi di awal, ini tipenya hybrid sunscreen. Jadi dia gabungan chemical sunscreen dan juga physical sunscreen. Untuk chemical sunscreen-nya yang pertama itu ada ethyl hexyl methoxycinnamide, terus ada butyl methoxy dibenzoyl metan, dan yang terakhir ada octocrylene. Nah, untuk physical sunscreen-nya itu ada titanium dioxide. Terus gimana sih performa si sunscreen ini di kulit aku? Jadi ini berhubungan sama kekurangan dan kelebihannya ya guys. Kesan pertama aku pakai sunscreen ini, aku agak kaget sama wanginya yang strong. Jadi ini aromanya vanilla dan tea tree. Cuman yang agak ganggu di aku adalah wangi tea tree-nya. Jadi karena sunscreen itu kan dipakai 2 jari ya, jadi banyak langsung ditemplokin ke muka, jadi berasa kayak aku nyium, kayak aku pakai parfum ke muka aku gitu, saking strongnya si aroma si sunscreen ini. Itu pertama, fragrance-nya terlalu kuat, tapi lama-lama sih mungkin karena aku udah terbiasa dengan wanginya, hidung aku juga mungkin udah menyesuaikan, aku sudah tidak bermasalah sama wanginya. Tapi mungkin buat kalian yang tidak suka wangi sama sekali, mungkin ini bisa dipertimbangkan lagi, atau kalian yang kulitnya sensitif. Terus yang kedua, dia ini susah di blend kalau misalnya kita pakai layer per layer. Biasanya kan kalau
aku pakai sunscreen itu kalau misalnya aku nggak nyaman langsung ditempelin 2 jari. Biasanya aku layer per layer, aku bikin 2 layer. Nah, kalau ini dibikin 2 layer, di layer kedua ini susah di blend. Jadi kayak ada spot-spot putih di beberapa bagian dan itu kayak belentang-belentong gitu. Itu sih yang aku kurang suka sama sunscreen ini. Jadi dia kalau dipakai layer per layer, layer kedua itu dia susah di blend. Tapi kalau dipakai 2 jari langsung sekaligus, dia masih oke untuk di blend. Nah, untuk kekurangannya yang ketiga, aku ngerasa ini kurang melembabkan di kulit aku. Jadi pertama kali aku coba pakai ini tanpa pelembab, jadi itu masih terasa ringan di kulit aku dan awalnya tuh nggak terasa seperti sense pakai sunscreen. Nah, di reapply kedua aku pakai ini berasa kulit aku agak ketarik gitu, berasa ketat rasanya. Jadi dari situ aku menyimpulkan kalau sunscreen ini kurang melembabkan di kulit aku. Jadi aku lebih nyaman pakai ini di layer dulu sama pelembab, baru aku lanjut pakai sunscreen. Oh ya, sunscreen ini termasuk sunscreen yang perih di mata ya guys. Tapi untuk perihnya aku masih bisa toleransi karena rata-rata chemical sunscreen atau hybrid sunscreen itu masih perih di mata ya, seperti sunscreen pada umumnya. Dan menurut aku ini juga bukan kekurangan karena juga masih banyak sunscreen yang lebih perih di mata dibandingkan ini. Nah, sekarang kita bahas untuk kelebihannya. Yang pertama, dia cepat meresap. Mau dipakai sendiri atau dipakai di layer dengan pelembab, dia masih oke untuk meresapnya. Aku suka untuk daya resapnya. Terus yang kedua, yang paling bikin aku seneng adalah sunscreen ini nggak bikin kulit aku kusam. Ada beberapa sunscreen yang bikin tone up awalnya, terus setelah dipakai beberapa jam, dia malah bikin kulit kita terlihat kusam. Tapi kalau ini enggak. Dan yang kedua, dia nggak bikin kulit aku terasa gerah atau minyakan gitu. Masih oke-oke aja kalau aku layer dengan beberapa rentetan skincare aku. Jadi terasanya tuh ya masih matte aja gitu. Bukan yang matte banget, cuma aku nyaman pakai ini di siang hari kayak gitu. Dan ini sunscreennya termasuk sunscreen yang mudah dibersihkan. Beberapa sunscreen aku coba, kalau dibasuh pakai air itu rasanya airnya nggak nyerap ke kulit aku. Jadi kayak air di atas daun talas gitu, kayak ngambang gitu. Tapi kalau sunscreen ini aku ngerasa waktu dibasuh pakai air, sunscreennya langsung lumer gitu loh. Kayak kita habis pakai skincare terus cuci muka kan berasa agak licin-licin gitu ya. Nah, itu feelsnya ketika membersihkan muka pas pakai sunscreen ini. Oke guys, sekian review dari aku. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka. Dan subscribe YouTube channel aku karena dukungan kalian sangat berarti buat aku. Dan bunyikan loncengnya supaya kalian ternotifikasi setiap aku upload video. Dah!